Shalom, apa kabar kakak-kakak? Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada pelatihan saat ini dengan CMT Role Certification dan dengan Pathfinder, Sekretaris, dan Bendahara. Baik, sebelum kita memulai kelas kita akan tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat. Pada saat ini kami anak-anakmu siap mengikuti pelatihan ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat atau budi dari surga, supaya kami boleh dapat memahami dan mengerti akan materi yang akan kami dengarkan. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu dalam memaparkan materi ini. Dan berkati kakak-kakak semua yang mengikuti ini, supaya dapat menjadi suatu berkat bagi kakak-kakak dalam menjalankan iklim mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada saat ini kita akan mempelajari materi Pathfinder Secretary and Treasurer dengan modul FINA 101 dengan judul Introduction to Budgeting. Baik, sebelumnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan saya sebagai pemateri dalam materi ini. Nama saya Master Guide Troy Malpaung, menikah dengan Matilda Kalumbang, dan memiliki seorang anak perempuan umur 7 tahun. Asal klub dan jemaat saya dari Pathfinder Agape Club, Jemaat Agape Balikpapan dari daerah Kalimantan kawasan Timur. Jabatan pelayanan di tahun 2022 ini sebagai Direktur Master Guide Club Agape dan sebagai Koordinator Kurikulum daerah Kalimantan kawasan Timur, dan dipercayakan di klub sebagai Koordinator Kepahaman dan Kurikulum Agape Club. Dan saya dilantik di UNAI pada tahun 2001, sempat aktif sebagai staf Master Guide 2001 sampai 2004, dan sempat istirahat dan baru kembali aktif lagi sebagai pembina dan wakil direktur di Agape Club pada tahun 2018 dan dipercayakan sebagai direktur dari 2019 sampai 2021 dan dipercayakan pada tahun ini sebagai direktur Master Guide Club Agape tahun 2022. Pelatihan dan pelayanan yang saya mengikuti LYMT BST dari DKI Conference pada Agustus 2020 dan sebagai instruktur PBSTC LYMT di daerah Kalimantan kawasan Timur di tahun 2018 sampai 2021. Mengikuti LYMT Pathfinder Director Certification dari Uni Indonesia kawasan Timur November 2020 sampai September 2021. Mengikuti LYMT BST Adventurer Uni Indonesia kawasan Timur Januari 2022 dan mencoba mempelajari Team Leadership Training for Mentor dan Team Leadership Training for Instructor dari North American Division pada Februari 2022 lalu. Mengikuti CMT, YMT Pathfinder Instructor Certification dari Uni Indonesia kawasan Timur pada Februari 2022 dan saat ini sedang proses dalam penyelesaian portofolio. Dan mengikuti Trainer Refresher Session dari SSD pada April 2022 sebagai instruktur POT Aku Tangguh Inisiatif di Uni Indonesia kawasan Barat pada April 2022 dan mengikuti CMT BST Uni Indonesia kawasan Barat Mei 2022 lalu. Dan saat ini juga saya sedang mengikuti Pathfinder Counselor Certification. Modul pembahasan kita adalah Pathfinder Secretary and Treasurer, modul FINA 101, waktu kegiatan total sekitar 90 menit, 30 menit kelas mandiri, e-learning, dan 60 menit pertemuan langsung by Zoom. Dan ada full portfolio kurang lebih 10 sampai 12 bulan. Referensi yang saya gunakan dari Pathfinder Administrative Manual dari GC Youth Ministry Department 2004, Quick Guide Pathfinder Director NAP dari North American Division Youth Ministry Department tahun 2010, CMT Manual Secretary and Treasurer GC Youth Ministry Department 2022,
dan AYMT One Playbook Director Certification of American Division punya tahun 2020. Peraturan Jemaat di halaman 141 sampai 142 revisi 19 berbunyi, setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan yang berhubungan dengan anak-anak remaja harus memenuhi syarat-syarat standar resmi gereja, seperti pedoman-pedoman dasar dan sertifikasi. Para pemimpin jemaat harus berkonsultasi dengan conference yang menentukan dan menasihatkan pedoman-pedoman dasar dan sertifikasi apa yang tersedia atau diwajibkan. Jadi sangat bersyukur kakak-kakak pada saat ini boleh terlibat di dalam pelatihan sertifikasi tersebut karena ada anjuran di dalam peraturan jemaat semua yang terlibat dalam anak-anak remaja sebaiknya tersertifikasi. Tentunya sertifikasi ini bukan hanya sekedar sertifikat yang kita dapatkan, tetapi memiliki wawasan-wawasan baru tentang dunia PA Junior. Deskripsinya pelatihan ini akan berfokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan anggaran. Kita akan belajar cara menentukan sumber pendapatan dan bagaimana merencanakan pengeluaran klub. Pelatihan ini akan mencakup diskusi tentang opsi pembuat program yang akan mempengaruhi anggaran klub, seperti membeli PIN, tanda kepahaman untuk Pathfinder, menjalankan sistem iuran di klub, membuat kegiatan klub, penamatan, pelantikan, penganggaran tahunan untuk menghadiri kegiatan level, wilayah, daerah, conference, uni, divisi, maupun GC. Jadi inilah tujuan kita mengikuti pelatihan ini supaya kita dapat mengetahui bagaimana membudgetkan program-program yang akan kita buat untuk 1 tahun berjalan untuk di klub kita masing-masing. Audiens yang mengikuti pelatihan ini boleh direktur dan sekretaris bendahara klub, Pathfinder yang terpilih saat ini, ataupun calon-calon direktur dan calon-calon sekretaris dan bendahara Pathfinder Club, sekretaris dan bendahara yang telah menyelesaikan pelatihan basic staff training. Direktur juga akan mendapat manfaat dengan mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan daripada pengurus klub. Tentunya bagi kakak-kakak yang mengikuti pelatihan ini haruslah sudah menyelesaikan Pathfinder basic staff training, baru boleh mengambil role certification untuk di bidang yang kita tekuni. Membuat anggaran adalah cara yang baik untuk merencanakan kemana uang akan digunakan. Anggaran dapat memudahkan untuk menjalankan kegiatan di klub. Klub yang tidak memiliki anggaran akan menghadapi kendala di dalam menjalankan program-program di klub. Jadi perlu kita ketahui jika kita kekurangan dana, tidak memiliki budget, tidak memiliki anggaran, maka akan susah klub kita bergerak di dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu perlu kita untuk membudgetkan akan program-program di klub kita, terlebih di jemaat kita masing-masing. Sebelum kita masuk lagi ke materi, saya akan menyampaikan sedikit tugas daripada bendahara klub. Yang pertama, mengumpulkan dan membuat laporan semua pemasukan seperti iuran klub, persembahan khusus Pathfinder, sumbangan orang tua, pembina, sponsor, kegiatan mencari dana, kegiatan berkemah, dan kunjungan pelayanan. Berikutnya, memberikan setiap dana kepada bendahara gereja untuk disimpan dan bisa diambil kembali untuk menjadi kebutuhan klub. Jadi, dalam artian, dalam yang memegang keuangan di jemaat tersebut hanyalah bendahara jemaat. Tetapi pada saat kita memberikan uang kas kita, uang iuran kita ke bendahara jemaat, itu boleh diambil kembali untuk kebutuhan klub. Memberikan laporan secara akurat baik dari pemasukan dan pengeluaran, menuliskan setiap laporan keuangan, masuk dan keluar, dan menjelaskan secara singkat pengeluaran yang digunakan, dan laporan tanggal dana dipergunakan. Berikutnya, menyimpan semua nota-nota pengeluaran maupun tagihan dan disimpan sesuai dengan laporan bulanan yang difailkan. Memiliki buku laporan keuangan, setiap nota maupun tagihan yang siap dicek dan dilaporkan kepada direktur, bendahara jemaat, Excom Pathfinder, dan majelis jemaat jika diminta. Berikutnya adalah setiap dana yang dikeluarkan, dilaporkan kepada anggota Excom Pathfinder melalui direktur klub atau kepada siapapun yang diberikan kewenangan, dan pastikan setiap laporan yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan. Meminta dana dari jemaat, dari bendahara jemaat untuk peti cash club. Bila akan mencari dana untuk suatu proyek kegiatan, pastikan memberikan laporan dana sesuai dengan jumlah yang didapatkan.
menjaga setiap laporan dana yang didapati dari pencarian dana yang diberikan kepada Pathfinder, dan menjaga setiap item barang yang ada di klub kita. Meminta dana untuk kebutuhan seragam atau barang-barang yang akan dibayar dari bendahara jemaat. Terkadang seragam, ya kalau jemaat boleh memfasilitasi, ya puji Tuhan, tetapi terkadang juga orang tua dari Pathfinder yang memfasilitasi akan seragam tersebut. Pastikan setiap pengeluaran memiliki nota pembayaran dan disimpan di setiap nota pengeluaran. Jadi ini adalah tugas daripada bendahara yang perlu kita ketahui, selain daripada sekretaris yang mungkin menyimpan data absen, kurikulum, apa segala, atau aset klub, itu juga perlu menjadi tugas daripada sekden. Workshop objektifnya, workshop ini akan memaparkan garis besar pembuatan budget klub. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk fokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan anggaran dana, sumber dana, dan pengeluaran. Kita akan belajar cara menentukan sumber pendapatan dan bagaimana merencanakan pengeluaran. Ini akan mencakup diskusi tentang opsi pemrograman yang akan mempengaruhi anggaran dana, anggaran kita di klub, seperti menyewa tenda untuk kegiatan outdoor, memfasilitasi seragam untuk Pathfinder, menggunakan sistem iuran, bayar sesuai dengan pemakaian yang mungkin didanai sendiri, acara kita, dan penganggaran tahunan untuk menghadiri kegiatan gereja dan acara daerah, conference maupun umum. Jadi ini tujuan kita supaya kita bisa membuat juga program dari higher organisasi kita, dan tentunya sampai ke level jemaat, dan tentunya memiliki budget untuk kita ajukan di budgeting majelis jemaat dan disetujui oleh konferensi jemaat. Partisipan akan mempelajari workshop ini langkah-langkah di dalam membuat budget dan mencari sumber-sumber dana untuk kegiatan klub. Lukas 14 ayat 28 berbunyi, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi Alkitab juga sudah menyampaikan bahwa sebelum kita membuat suatu program, tentu kita harus duduk bersama-sama, dan tentu kita harus merencanakan program tersebut untuk kemajuan klub, supaya klub kita dapat berkembang dan berkarya. Definisi daripada budget adalah membuat anggaran adalah cara baik untuk merencanakan kemana uang akan digunakan. Anggaran dapat memudahkan untuk menjalankan kegiatan klub. Merencanakan penganggaran dana akan membantu kita mencapai akan tujuan klub baik secara fundamental, spiritual, dan keuangan. Ini kita sudah mulai masuk ke dalam materi kita. Buatlah tujuan program kerja untuk 1 tahun. Jadi kakak bisa lihat ya di sini, ada sebelum kita membuat suatu program kerja, tentu terkadang ada program kerja dari daerah atau conference kita yang sudah dibuat, dan tentunya conference juga membuat dengan acuan daripada UNI juga membuat dengan acuan daripada GC, divisi, dan GC. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana membuat program, tentu dengan melihat akan higher organization kita punya program juga. Dan sebelumnya kita lihat dulu jumlah adik Pathfinder kita, berapa yang akan mendaftar. Karena dengan melihat jumlah adik Pathfinder ini, tentu kita juga bisa melihat akan berapa dana yang bisa kita dapatkan dari adik-adik ini. Dalam artian iuran yang akan dijalankan di klub, tentu iuran tersebut janganlah sesuatu yang membebankan atau terlalu besar, tetapi biarlah iuran tersebut bisa kecil tapi bisa membantu pekerjaan dan pelayanan kita di klub. Karena dan jumlah pembina klub Pathfinder yang akan kita berdayakan. Karena dari jumlah pembina ini juga kita bisa melihat berapa jumlah yang akan kita dapatkan dari iuran kita. Nah, dari jumlah Pathfinder dan pembina, kita bisa hitung berapa iuran yang akan kita gunakan, dan kita bisa kalikan dalam mungkin satu program tahun kita, mungkin 10 bulan atau 11 bulan, tentu kita akan mendapat nominal, dan nominal tersebut adalah jumlah yang bisa kita gunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan klub kita. Dan tentunya kita harus membuat acara penerimaan Pathfinder, kita harus masukkan di awal tahun, dan kegiatan-kegiatan yang akan dihadiri, baik itu level daerah maupun UNI, ataupun divisi, ataupun seperti tahun lalu yang ada dari Kampore GC. Kepahaman yang akan diselesaikan, tentunya kalau kita berbicara ini di awal tahun,
membuat budget, kita harus melihat dulu kurikulum kita. Di setiap kelas, kalau di Pathfinder, kita melihat paling tidak minimal 4 tanda kepahaman yang harus diwajibkan di setiap kelas. Nah, jika kita sudah melihat ada 4 kepahaman yang akan dijalankan, dan tentu kita bisa melihat juga berapa jumlah anak-anaknya, dan berapa jumlah kelas yang sedang berjalan, dan disitulah kita bisa melihat berapa dana yang kita butuhkan untuk memesan tanda kepahaman dan beserta PIN-nya. Kegiatan klub, kelas kepahaman, perkemahan klub, ini juga kita harus buat. Jadi jika daerah tidak memiliki program perkemahan, kita juga biasanya membuat program level jemaat. Dan terkadang ada yang digabung Adventurer dengan Pathfinder, jadi kegiatan bisa berjalan bersama-sama. Dan ini karya wisata, kelas di alam, atau mengunjungi tempat wisata, atau mengunjungi kebun binatang, atau pemadam kebakaran, atau planetarium, ya kita bisa belajar juga di sana. Nah, ini salah satu program yang bisa kita buat supaya kita tidak monoton di dalam gereja terus. Perkemahan jemaat conference daerah uni dan divisi ini yang tadi saya sampaikan, kita bisa melihat ada kampure-kampure seperti tahun depan, ada kampure 2 uni. Nah, tentunya kita perlu membudgetkan berapa dana yang akan kita gunakan untuk mengikuti akan kampure 2 uni tersebut. Ya, buat kami yang berada di luar DKI, di luar Pulau Jawa, tentu membutuhkan biaya yang besar untuk dapat pergi ke sana. Dan tentu ini harus kita pertimbangkan dan perbincangkan pada saat kita membuat budget. Hari petualangan yang menyenangkan, kita bisa buat kegiatan hiking, ya itu tergantung kebutuhan jemaat. Kalau mungkin kami yang di Balikpapan ini masih bisa menikmati hiking di pinggir-pinggir kota, jadi kita juga bisa buat itu. Hari penghargaan pada saat Pathfinder Day, Pathfinder of the Year, atau Pathfinder Excellent Award, dan juga Master Guide of the Year, ini saya lakukan pada tahun lalu. Jadi ada kriteria-kriteria yang dibuat untuk kita bisa menyaring untuk memberikan Pathfinder Excellent Award, Pathfinder of the Year bagi adik-adik. Tentunya kita melihat kriteria dari segi absen, keterlambatan, tugas, hadir tepat waktu, ya, kita juga bisa melihat tersebut. Dan Master Guide of the Year, ini kami juga memberikan, dan sekalian kita memberikan bintang pelayanan seperti star. Nah, ini juga kakak-kakak bisa gunakan jika mau untuk memicu kembali kakak-kakak Master Guide untuk mau melayani di dunia kepahaman atau di dunia pemuda junior. Pelatihan untuk pembina klub, Master Guide Freshman, Master Guide Outdoor Expedition, ataupun salah satunya adalah yang dari Uni, Master Guide Reinforcement, atau yang dari Uni Timur, Master Guide Skill One. Nah, ini kita perlu budgetkan juga jika kita melihat butuh pembina-pembina yang ingin kita istilahnya upgrade untuk menambah wawasan, kita juga bisa buat di dalam budget kita. Tahun ini saya buat juga di dalam Master Guide Club, Master Guide Reinforcement, saya budgetkan 2 juta. Cuma memang dana tersebut tidak cukup, tapi ya paling tidak kita bisa melihat membuat budget untuk kegiatan tersebut. Pelatihan daerah conference ataupun uni, ya, seperti kita ikutin saat ini adalah salah satu latihan. Tentu ada biayanya nanti akan kita untuk menyelesaikan pelatihan ini. Kita butuh PIN. Nah, kurang lebih kalau tidak salah kemarin saya beli 45.000 satu PIN untuk Adventurer BST, Director, dan Pathfinder EYMT BST. Dan itu ada juga biaya yang harus kita alokasikan untuk kakak-kakak kita. Acara pelantikan tentunya ini suatu hari yang paling menyenangkan bagi adik-adik Pathfinder dan Adventurer juga, karena pada saat inilah mereka bisa mendapatkan award atas usaha-usaha mereka yang telah mereka lakukan sepanjang 1 tahun berjalan. Dan ini adalah buatlah program untuk klub 5 tahun ke depan. Ini adalah program jangka panjang. Contohnya menghadiri perkemahan kampore level daerah, conference uni, ataupun divisi. Ya, misalnya contohnya tahun ini kita memiliki program untuk mengikuti kampore divisi. Nah, kita sudah bisa buatkan program tersebut mulai dengan cara mencari dana, atau kita mulai membudgetkan berapa dana yang akan kita butuhkan, dan berapa orang yang akan pergi Pathfinder kita. Ini adalah program jangka panjang. Membeli tenda baru untuk kebutuhan klub, ini juga kami coba fasilitasi. Memang bukan tenda, tetapi kami hanya membeli fly seat ukuran 4x6 untuk kebutuhan klub, untuk kegiatan-kegiatan outdoor.
Dan kami juga tahun lalu saya membeli 2 tahun lalu membeli 50 meter tali statik beserta karabiner dan figure 8. Tahun ini saya membeli webbing dan membeli seat harness dan full body harness untuk kegiatan-kegiatan outdoor, baik untuk Pathfinder maupun Master Guide. Jadi juga bisa jangka waktu panjang, jadi ini adalah salah satu program untuk 5 tahun ke depan bila kita mau buat. Dan ini membeli tenda dapur jika dibutuhkan, membeli inventaris klub untuk kegiatan di luar ruangan seperti yang kami sudah buat, dan membeli bendera klub juga bisa jika klub itu baru berjalan atau jika bendera klub itu sudah terlalu lama, seperti Adventurer, benderanya sudah berganti, yaitu pun perlu kita budgetkan untuk program jangka panjang. Membeli seragam tipe A untuk adik-adik Pathfinder, tentu ini juga perlu. Kalau jika orang tua tidak memiliki dana, tentu kita bisa membantu adik-adik kita, dan ini terkadang melihat daripada jemaatnya atau klubnya. Kalau kami itu memang orang tua yang membeli untuk kebutuhan adik-adik kita. Membuat seragam tipe C, kaos klub, ini kami juga sudah lakukan dalam proses jangka panjang. Biasanya kami setiap tahun buat kaos klub kaos kegiatan. Tapi sejak kami buat 2019 untuk punya kaos klub, akhirnya kami setiap tahun hanya menggunakan satu kaos untuk setiap kegiatan outdoor, camping maupun outreach, kami hanya menggunakan kaos klub kami. Cara membuat anggaran, hitunglah berapa sumber keuangan klub. Seperti saya sampaikan, dari yuran tersebut akan terlihat berapa jumlah yang akan dapat. Kalau tidak salah, saya 2019 dengan jumlah Pathfinder kurang lebih 30-an. Dengan pembina saya berdayakan sekitar 20, dengan yuran sekitar 5.000, kurang lebih sekitar hampir dapat 11 juta jika yuran itu berjalan sampai dengan 11 bulan. Jadi dari situ kita bisa dapat nominalnya, jumlahnya paling tidak. Tapi untuk akuratnya tentu perlu dihitung kembali. Dan buatlah daftar pengeluaran. Ya, kita harus melihat pengeluaran-pengeluaran apa yang akan kita gunakan. Contohnya di klub saya waktu 2019 setiap 2 kali sebulan kita buat kelas kepahaman, dan tentu itu saya masukkan dalam program kerja supaya tidak bertabrakan dengan departemen lain, dan kita membuat kegiatan kelas kepahaman tersebut dengan memberikan sarapan pagi kepada adik-adik kita supaya mereka berangkat dari rumah 6:30 sudah sampai di gereja, dan mereka langsung makan. Kita mulai kelas kurang lebih sampai jam 9 sampai setengah 10. Dan tentukan mana biaya yang harus dikeluarkan dan mana yang bersifat opsional. Tentu kita harus melihat mana biaya yang penting, mana yang tidak ya. Jadi itu kembali kepada kebutuhan klub. Kakak tinggal perhatikan apa saja yang menjadi kebutuhan penting atau tidak. Dan tentukan biaya bulanan yang dibutuhkan klub. Dan ini seperti saya sampaikan tadi, ada kelas kepahaman 2 kali sebulan, itu ada dana rutin yang akan kita gunakan, kurang lebih 200.000 sampai 300.000 untuk kasih makan adik-adik dan pembina. Jadi itu suatu yuran yang kita bisa lihat ini menjadi kebutuhan klub bulanan. Dan lakukan penyesuaian, tentunya ini kita lihat adjustable ya, seperti yang saya sampaikan tadi, opsional. Apakah itu butuh atau tidak. Kalau tidak butuh, janganlah kita paksakan untuk membeli atau melakukan kegiatan tersebut dengan budget yang besar. Sumber pendapatan dana klub bisa dari subsidi, anggaran gereja, atau budget jemaat yang kita sudah buat selama 1 tahun. Ada yuran, bisa bulanan atau tahunan, tergantung dari klub tersebut. Ada penggalangan dana dari fundraising, ini bisa kita lakukan. Nanti untuk detail pelaksanaannya, nanti ada kakak-kakak yang akan menyampaikan materi tentang fundraising. Sponsor dari anggota jemaat, bila ada dari orang tua, atau sponsor dari ketua membawahi, atau dari sponsor di anggota ex-com Pathfinder, itu juga bisa saja terjadi. Dan persembahan khusus pada saat Pathfinder Day, ini saya lakukan selama 3 tahun berturut-turut pada saat Pathfinder Day. Jadi ini kita izin ke majelis untuk meminta persetujuan bahwa pada saat Pathfinder Day, biarlah kita memungut persembahan untuk pada adik-adik kegiatan Pathfinder. Dan itu kami lakukan. Dan tentunya ada proyek khusus yang kalau misalnya itu akan dilakukan, ya tergantung melihat kebutuhan daripada klub tersebut. Dan pengeluaran klub, biaya untuk setiap kegiatan klub, sewa atau pembelian seragam jika ada, sharing dana untuk kegiatan conference daerah. Kami di DKKP ini sering sharing dana, apalagi seperti Pathfinder Day atau Kampore, tentu ada sharing dana dari jemaat, dan itu perlu dimasukkan dalam budget jemaat.
jika memang dibutuhkan sumbangan untuk penggunaan khusus, tentu ini seperti kita memberikan kepada anak-anak panti asuhan atau anak-anak yang berkekurangan, ini kita bisa berikan sumbangan khusus. Tentu kalaupun dibuat, apakah itu dari budget jemaat ataupun dari dana yuran yang kita mau pergunakan. Ini adalah sampel contoh daripada program kerja saya pada tahun 2021. Ya, di situ saya buat tanggalnya juga, dan emang tidak terlalu banyak karena sedang COVID, jadi tidak terlalu banyak kegiatan. Tapi paling tidak ada kegiatan-kegiatan level daerah, level uni yang saya masukkan, dan tentu saya budgetkan untuk itu. Dan pelantikan juga kita masukkan di dalam budget program kerja kita. Ini hanya sampel, mohon maaf, ini di atas 2019, ternyata ini 2020, sebelum digantikan. Dan ini kegiatan juga sama, tapi pada yang di sini 2000, ini sebenarnya 2019, tapi saya samakan ke 2020. Nah, setiap bulan saya ada buat kunjung kelas kepahaman. Jadi ini pun diatur supaya tidak ada tabrakan dengan departemen lain dalam melakukan kegiatan. Oke, ini ada contohnya dan budgetnya, dan ini tidaklah hal yang baku. Jadi kakak-kakak tinggal membuat sekreatif apapun program kerja yang akan dibuat. Tentunya ya, cobalah untuk membuat program kerja berunding bersama staf, pengurus, dan bersama para pembina untuk meminta masukan-masukan di dalam membuat program. Dan pada saat masukan-masukan usulan tersebut program kita disetujui, tentunya ya kita harus memiliki komitmen untuk dapat melaksanakan dan mendukung setiap kegiatan kita. Dan ini adalah program Master Guide Club saya, tidak banyak budget karena baru tahun pertama dan masih diadaptasikan. Dan cuma 8 juta, itu pun saya menggunakan dengan kegiatan camping Master Guide, ada Master Guide Reinforcement, ada pembelian 1 set webbing, dan set harness. Baik, ini adalah ringkasan modul dari pembahasan pentingnya membuat budget anggaran klub sehingga kita memiliki rencana program jangka panjang dan jangka pendek. Membuat budget anggaran di klub sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan klub untuk 1 tahun berjalan. Jadi bila mana kita tidak memiliki program, maka klub kita akan mengalami kendala di dalam menjalankan kegiatannya. Menjalankan iuran di klub akan sangat membantu kegiatan klub jika jemaat tidak memiliki dana untuk mendukung kegiatan klub. Libatkan pembina dan orang tua adik-adik Pathfinder di dalam mendukung kegiatan klub kita. Membuat persembahan khusus pada hari Pathfinder Day dengan persetujuan dari anggota majelis. Dan Zig Ziglar mengatakan, better to train someone and lose them than to not train them and keep them. Puji Tuhan, kakak-kakak pada saat ini mengikuti pelatihan ini, yang dimana lebih baik kita ikut walaupun nanti suatu saat kita mungkin akan istirahat. Paling tidak pada saat kita ikut, kita bisa aplikasikan dan kita bisa terapkan dan bagikan di klub daripada kita menggunakan master guide yang ada di klub kita mungkin, tapi tidak memiliki keinginan untuk menambah wawasan mereka. Money is trouble master, but excellent servant, PT Barnum. Dan Roma 13 ayat 8, sebagai ayat terakhir, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sama sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Terima kasih. Inilah materi untuk Introduction to Budgeting. Semoga ini pun dapat bermanfaat bagi kakak-kakak di setiap klub, di dalam menjalankan klub untuk kemajuan klub. Dan tentunya happy club finance managing. Tuhan memberkati.